arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari Al-Adabul Mufrad dari karyanya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Pada malam ini kita akan memasuki pembahasan tentang seseorang yang dia mendapati orang tuanya di usia tua. Dia masih bersama orang tuanya dan orang tuanya ini sudah tua, tapi si anak malah tidak bisa masuk surga. Ini pembahasan yang sangat penting, yang harus jadi perhatian buat kita, sebab kita semua memiliki orang tua. Tidak ada pintu surga yang paling mudah untuk kita masuki, ini sering Abi ulang-ulang, melainkan berbakti kepada orang tua. Ingat kisah Uwais Al-Qarni yang udah lewat dulu Abi sampaikan. Sebanyak apapun amalan ibadah kita, sebanyak apapun sedekah kita, sebanyak apapun sholat kita, kalau durhaka kepada orang tua, maka akan terjegal masuk ke dalam surga. Sebab kita ingat pembahasan yang lalu tentang ridho Allah adalah ridho dari orang tua, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jadi ini paling penting. Karena apa? Di luaran banyak sekali cerita, kisah, bahkan sampai videonya viral. Pokoknya aing mah yang aerok mah. Hayang aerok sampai kan ngamuk. Bahkan yang terakhir kemarin beritanya sampai membunuh orang tuanya gara-gara enggak dibeliin motor. Mata hati-hati ya. Anu sok cerik gogoleran, kokosodan, hayang HP, hayang motor, jika batur sampai ka ngambek ka orang tua, komo tidak sopan berkata kasar kepada orang tua, sampai melaknat orang tua, bapak gobog, mak olol, udah bahaya. Pintu surga mana yang akan kita masuki kalau kita durhaka kepada orang tua dan selalu berakhir dengan penyesalan? Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya semasa dia masih hidup. Abi punya kisah. Teman Abi marah-marah ke orang tuana. Dia sampai ka meupuskeun kaca di imahna, ngagulingkeun lomari, sampai berkata kasar ka ibuna. Akhirnya dia pergi dalam keadaan marah, berangkat. Sebulan kemudian dia pulang. Begitu pulang sampai di gang, udah ada bendera warna kuning di rumahnya. Maka ketika dia sampai ke rumahnya, tidak ada lagi ibu yang menyambut dia. Padahal dia teh balik teh marah, masih dalam keadaan marah, hayang emosi.
hayang nyaho geus dipangmeulikeun encan. Tapi ternyata begitu sampai di ruang tamunya, ibunya sudah terbujur kaku. Nggak ada lagi yang bisa dia marahin. Bahkan nggak ada lagi yang bisa marah ke dia. Dan sampai hari ini, dia selalu hidup dalam penyesalan yang sangat luar biasa. Dan ketika dia punya anak, anaknya tumbuh dewasa, ada 3 orang. Dari mulai SMP sudah ngalawan ka bapakna. Walaupun dididik, dipasantrenkeun, dipondokkeun kumaha. Ternyata dia menyadari bahwa pembalasan itu ada. Al jaza'u min jinsil amal. Pembalasan itu sebagaimana amal perbuatan kita. Kalau kalian nih di masa sekarang durhaka kakolot, ambek-ambekan wae mun menta jajan, hayang HP ngabaledogan, suatu hari waktu akan terus berjalan dan kalian akan menjadi ayah. Maka bisa jadi Allah memberikan balasan. Jadi manfaatkan waktu kebersamaan dengan orang tua. Nggak lama, sok we kalian perhatikan. Orang tua kalian dari hari ke hari, apakah dia makin muda? Enggak. Nggak dengar ceritana, huntuna udah mulai coplok 1, 2, mun seri ompong. Rambutnya lihat, apakah akan semakin bergaya? Mungkin rambutnya bisa gaya disemir, wah gagah. Tapi kulitnya tidak akan bisa ngabohongan. Keriput mulai, mukanya mulai kusam. Sok perhatikan ibu bapak kalian. Apakah tega kalian menghabiskan sisa waktunya dengan memberikan rasa sakit kepada mereka? Nanti di mana ibu sudah tidak ada, nggak ada lagi yang marahin. Makanya sering-seringlah kalian meminta maaf kepada orang tua. Bisina kalian tidak diberikan banyak waktu dan kesempatan. Sok kabayang ayeuna. Kalau kalian pulang ngaji ternyata ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Salah satunya orang tua kita misalnya. Sok kabayang kumaha hancurnya perasaan kita. Kehilangan bapak juga nggak enak, nggak ada lagi yang tanggung jawab di rumah. Sedangkan bapak itu ibarat macan di dalam hutan. Kunaon hutan tuh nggak berani dimasuki, nggak berani dibabad, karena ayah maungna. Maungnya nggak ada, weh, diacak-acak hutan, dituaran, ditebangan segala rupa. Itulah ayah fungsina. Kalian ketika ayah tidak ada, tidak akan ada orang yang menghargai kalian. Geun wae lah bapaan ieu manehna tah. Dan ayah adalah benteng keluarga. Kita bisa makan tenang, kita bisa pakai baju, tas, sekolah. Itu dari siapa? Dari hasil kerja keras ayah kita. Dan kalian harus tahu, Abi sering bilang, ayah laki-laki itu punya potensi kematian lebih tinggi daripada wanita. Ada yang tahu sebabnya? Karena apa? Resiko pekerjaan. Ayahna mangkat nyetir. Peluang untuk terjadi kecelakaan besar. Ayahnya yang kerjana di elektronika, peluang untuk kasetrumna ada. Ayahna anu kerja di kantor, duduk wae, jarang olahraga, lebih rentan terkena penyakit. Jadi seorang laki-laki itu jauh lebih memiliki potensi
pendek usiana dibandingkan dengan wanita. Lamun ayeuna sok kesel ka aya ka bapa mun dicarekan suatu hari ketika bapak kita sudah terbujur kaku, mukana geus baeud, ditanya gitu bisa ngajawab, dipenta duit moal bisa mere, urang nagogorowokan oge moal bisa nyarekan, maka hanya hitungan jam ketika sudah masuk ditanam ke kuburan, sepi rumah. Teu pararuguh keluar masuk di rumah di kamar, biasana aya si bapa ningali baju digantung, cerik bakalan nangis. Kemudian orang yang tadinya kita sepelekan, ibu kita, ketika kita sudah melihat ibu kita dibungkus dikafani, menangis darah pun ibu nggak akan bisa bangun lagi. Detik berlalu, dimandikan, dikafani, digotong. Batas akhir adalah di atas tanah pemakamannya kita bisa melihat. Setelah itu akan hilang lenyap selama-lamanya, kecuali cuma yang punya rekaman video. Hirup dina layar mah. Tapi ketika kalian panggil, mah, tidak akan menjawab. Bayangkan, orang yang tadinya menyediakan makan buat kalian, ketika hari itu sudah tidak ada pergi, kalian mulai harus bikin sendiri. Bayangkan, kejadian-kejadian seperti ini, kalau di kita hanya cerita, banyak anak-anak lain yang mengalaminya. Lihat mereka yang hidup di panti asuhan, nggak seberuntung kalian. Maka berbaktilah kepada ibu bapak kalian dengan sebenar-benarnya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara urutan dosa-dosa besar, yang pertama adalah syirik. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Lihat derajatnya. Al-Quran mengatakan urutan durhaka kepada orang tua adalah urutan kedua dari dosa-dosa besar. Nggak enak nggak punya orang tua itu. Dan akan terjadi jika kita mengalaminya, maka anu tadina, misalnya kita sering ketemu dengan bapakna jidan, melihat jidan ngobrol jeung bapakna biasa aja. Tapi ketika bapak kita sudah tidak ada, melihat orang lain ngobrol jeung bapakna, akan menangis batin kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, diganggu di sekolahan, biasana bapakna datang, ini sunyi, nggak ada. Bahkan orang lain akan berkata, geus keun wae hajar bapakna ge eueuh. Ngesewa bapakna oge tong sieun. Tidak akan dihargai. Apalagi ibu. Kasih sayang ibu itu tidak pernah berbatas. Abi udah sering ulang bagaimana ibu kita dulu mengandung, melahirkan, sampai dia membesarkan. Maka tidak cukup seperti Uwais Al-Qarni pun yang latihan menggendong kambing sampai menggendong kerbau, bawa haji ibuna dari Yaman ke Madinah, ke Mekah. Kata sahabat Nabi, tidak cukup untuk membalas jasa kebaikan ibuna. Sok bayangkan kalau kalian dengar, ada yang pernah dengar berita kematian orang tua dari teman-teman kita? Pernah kan? Coba. Makanya ingat, paling enak punya orang tua. Bahkan ketika seorang anak sudah tumbuh menjadi dewasa, udah punya anak, punya cucu, bahkan orang tua nama si Adam bisa ogowan. Kita suka apa? Makan misalnya rendang.
Mamah kita biasa bikin rendang. Kita datang silaturahim. Walaupun ibu kita sudah tua, dia akan berusaha beli daging. Sini mamah masakin rendang. Dan orang akan tetap bisa ogohan. Dan anak selamanya akan menjadi anak. Arek udah punya incu oge, kakolot bakal tetap bisa ogohan. Sok we. Jadi yang memiliki kesal ka ibu bapak, pulang gera minta maaf. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan mereka hidup. Kita kembali ke pembahasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rogima anfu. Rogima anfu, rogima anfu." 3 kali Nabi mengucapkan ini. Sungguh terhina. Sungguh celaka. Sungguh celaka. Lalu para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang mendapati orang tuanya ada di usia tua, mereka masih bareng dengan kita, tapi tidak bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Karena apa? Kita nggak berbakti. Kita malah menyia-nyiakan. Ayat anu sok disuruh mandi bandel. Piki, kalau disuruh mandi langsung mandi nggak? Aslinya ayah kakak nape. Benar nggak Pidi? Kadang-kadang. Tuh, kadang-kadang kata kakak nage. Pidi, kalau disuruh mandi langsung mandi nggak Piki? Sama mama? Kadang-kadangnya. Iya. Sama. Nah, ketika manusia itu memiliki fase. Kita nih, usiana masih santai. Pikiranana masih main. Butuhna masih HP. Lang-layangan, sasapedahan, momotoran. Nanti beranjak waktu. Ayeuna disuruh mandi, "San, geus san, main HP-na san, mandi." "Ya mah, kehela." "Ya bun, bentar. Main, mangkat tuh main deh. "San, udah makan belum?" "Makan dulu San." "Ya mah," leos pergi. "Dim, ampikeun hayam." "Ya," ngoloyong main lang-layangan. Jidan, sama jidan geus puguh. Komo jidan tetangga abi deket pisan. Jadi nggak usah disebut banyak. Cukup ya jidan mah katana banyak medannya. Nah, manusia itu akan ada fase. Nah, sekarang masih kecil, pola pikirnya begini, dewasa, jadi orang tua, dan akan kembali lagi menjadi anak-anak. Pernah lihat orang tua pikun? Abi pernah menyaksikan bapakna teman Abi dihuapan di depan Abi. Makannya banyak, sapiring habis. Begitu keluar ketemu jeung temenna, nyaritana naon? Aing di imah tara dibere dahar. Padahal baru disuapin. Pikun sampai kembali lagi kepada anak-anak. Nah, di fase inilah kata Rasulullah SAW, celaka kita, celaka kalau mendapati orang tua lalu tidak bisa masuk ke dalam surga. Lihat, orang tua yang udah tua ku anakna sok dicarekan wae. Nah, naonan atuh kadinya-dinya. Persis kumaha Piki sok dicarekan ku mamahna. Piki main tong kanu bala bisi aya orai. Sama orang tua oke banyak yang begitu. Geus kolot lempang geus hese kikituannya. Kalahkan naon apruk-aprukana ka deket koco. Anakna emosi. Ai mamah cilepeung, hiji dosa.
Mama lolong 2 dosa. Geus juga budak wae 3 balik disentak. Hayang cilaka dikubur sekalian. Nah, geus sabaraha. Itu dosa-dosa semua. Karena apa? Orang tua secara psikologis akan kembali lagi kepada anak-anak. Jadi kalau kalian kelak memiliki orang tua yang sudah tua, ya semuanya ya calon pemimpin. Laki-laki, ar-rijalu qawamun 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Maka didik keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk menghargai orang tua kita. Ulah sampai incuna nyarekan ka indung urang. Pah, Cileupeng nini mah. Pah, tadi si nini blow on. Ingat, jangan sampai begitu. Komo deui mun bapak ngomong, heueuh emang geus Cileupeng. Ya, nggak boleh. Termasuk kepada nenek kita, ulah nyarekan. Tentu teu aya di dieu mah di Bandung aja ge. Barudak bager jidan mah. Nggak boleh. Ingat, kenapa kita tidak boleh memarahi nenek kita? Itu ibu bapak dari orang tua kita. Aki urang, ibu urang aki urang, nini urang adalah ibu bapak dari orang tua kita. Bayangkeun ka bapana urang sieun, piraku kan inina calutak. Ai ka bapana, Pak, ta duit Pak. Pak tuh Pak. Ai kan ini Cileupeng. Gagal gitu. Nggak boleh. Jangan membiasakan meninggikan suara melebihi suara dari orang tua. Ingat. Dan bukan ya. Nggak ada di sini mah yakin. Di Bandung loh banget. Di dia mah sugan aya. Ya, ingat, jangan. Berbicaralah dengan halus walaupun kesal. Karena apa? Dia adalah surga dan nerakana bapak kita. Dan kelak kita pun akan jadi nini, akan jadi aki. Daek engke geus aki-aki dicarekan kawas kitu ku incu. Ki ari aki Cileupeng, mantau ka ditu. Ai aki goblok. Gantung incu kaos kieu. Dina tangkal jahe. Nggak boleh. Ingat ya. Orang yang ada di keluarga kita yang tetap harus kita hormati selain ibu bapak kita adalah kakek dan nenek kita. Apalagi mereka sudah tua renta. Sebab apa? Ngalawan ge moal bisa. Tapi ketika disentak, goblok nini mah seredet. Aduh, orang gagal ngadidik anak orang. Gening teu bisa mamatahan ka incu urang, teu ngahargaan. Ingat, sakit hatina. Enggak jauh beda sebenarnya jeung Dimas misalnya. Dimas bager kadapa. Apa-apa dikasih, tiba-tiba dapat jadi calutak. Lain plongo. Ai plongo mah bengong. Jadi calutak ngaranna. Calutak teh naon? Jadi teu sopan. Gara-gara diberean wae tungtuna mun ketemu di tukang si Dimas didegungkeun di tukang. Dim, keur naon maneh? Sakit hatina. Ih, teu balik jelema teh. Dibere bager dieukeun jadi calutak. Nah, seperti ini. Ya, abi nitip ya. Ingat, urutan dosa kepada orang tua adalah urutan kedua dari deretan dosa-dosa besar. Dan sekali lagi, kalian arek sodakona sabaraha triliun, arek sholatna berang peuting, tapi lamun tidak berbakti kepada orang tua kalian, panto surga mana anu bisa terbuka? Nggak akan ada. Paham? Mau diamalin? Mau ya? Insya Allah ya.
Abi berharap kalian adalah anak-anak yang terpilih untuk ngaji, belajar, jadi bisa memiliki akhlakul karimah, yang berbakti kepada orang tua, yang sopan kepada ibu dan bapak. Nyepin? Mantap. Baik, itu aja yang bisa Abi sampaikan malam ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Lomba Agustus, Bi. Lomba Agustusan. Lomba Agustusan. Ayo, cari bakicot. Urang giringkeun dari pos ke rumah Pak Nur. Nanti ada insya Allah kita adain lomba tahsinul qiraah, hafalanna. Wah, naon lagi testing kamari. Banyak nggak lulus, oke, banyak lupa surat pendek nah. Gaya pisan. Ya. Baik, itu aja, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta